Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Arisudana, mahasiswa S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Saat ini saya bertugas di SD nomor 1 Kerobokan sebagai guru kelas 5. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan pembelajaran mendalam dengan model balancing, Brain Balance Learning. Dalam pemenuhan tugas UAS, inovasi pendidikan, kewarganegaraan dengan dosen pembimbing, Dr. Niputu Chandra Prastya Dewi, MPD. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa supaya ada agama masing-masing beramlai. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kegiatan hari ini. Nah, sebelum Pak Guru lanjut anak-anak, Pak Guru mau melakukan presensi dulu. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Mesia. Bagus. Ada yang tahu kemana mereka bertiga? Sakit. Oke anak-anak, kita doakan teman kalian yang tidak hadir hari ini karena sakit, semoga cepat sembuh. Mereka bisa datang ke sekolah, datang ke kelas, bisa belajar bersama, bisa berkolaborasi bersama kita kembali. Ada lagi satu yang nggak hadir? Siapa? Raihan ada yang mau mana? Ikut seleksi. Oke, Raihan kita doakan semoga hasilnya terbaik. Raihan bisa mewakili sekolah nanti di kompetisi yang diikuti. Bila perlu nanti sampai di tingkat provinsi dan nasional. Ya, oke. Baik anak-anak, terima kasih luar biasa. Kita sudah melakukan absensi, kita sudah berdoa. Nah, sebelum Pak Guru lanjut nih, Pak Guru mau menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Senang. Ada yang sedih hari ini? Tidak ada. Ada yang lapar? Udah makan semuanya tadi? Luar biasa. Nah, sebelum lanjut kegiatan hari ini, kita mantapkan lagi dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, Pak Guru mau tes konsentrasi. Masih ingat git 1, 2, dan 3? Coba kita latihan sedikit ya. Coba diatur mejanya sama buku supaya tidak kena tepuk tangan.
Oke, semuanya perhatikan. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Hari ini kita akan fokus belajar materi pendidikan Pancasila. Pancasila dalam diriku di mana kalian hari ini akan belajar untuk belajar penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Kita awali kegiatan hari ini dengan melakukan brain gym terlebih dahulu. Sebelum melakukan brain gym, Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui gambar yang Pak Guru tampilkan di layar. Ya, anak-anak dapat mengetahui pengertian dari nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui slide PowerPoint yang Pak Guru tampilkan di layar, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dengan benar. Dan terakhir, kalian mampu menerapkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dengan benar. Sudah siap belajar hari ini, anak-anak? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita awali dengan brain gym. Brain gym adalah kegiatan yang kita lakukan untuk melatih kinerja otak kiri dan kinerja otak kanan agar seimbang dalam mempelajari kegiatan yang kalian lakukan. Brain gym yang pertama, kita akan melakukan cross crawl atau gerakan menyila. Bisa anak-anak semuanya berdiri? Coba lihat tangan kanannya. Tangan kanan. Hari ini cross crawl yang pertama kita lakukan dengan cara menyentuh tangan kanan dengan lutut kiri. Jadi nanti lututnya diangkat ya. Pak Guru contohkan, perhatikan. Tangan kanan, lutut kiri. Kemudian tangan kirinya diangkat. Tangan kiri menyentuh lutut kanan. Bisa ya? Sekarang kita pastikan tangannya kedua di atas. Kedua tangan di atas. Kita lakukan cross crawl yang pertama. Tangan kanan menyentuh lutut kaki kiri. 1, 2, 3, mulai. Lagi sekali. Oke. Sekarang tangan kiri menyentuh lutut kanan. Sekarang menyilang kedua ya. Guru hitung 1 sampai 8. Nanti pertama tangan kanan menyentuh lutut kiri dan yang kedua tangan kiri menyentuh lutut kanan. Begitu seterusnya bergantian sampai hitungan ke-8. Bisa? Oke, kita lakukan. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan kembali ke depan. Bisa? Kita lakukan lagi sekali. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, luar biasa. Kembali ke tangan kanan diangkat ke atas. Sudah, kita lakukan kombinasi sekarang. Kita bawa ke bahu. Jadi tangan kanan, telapak tangan kanan menyentuh bahu kiri. Kemudian telapak tangan kiri menyentuh bahu. Guru contohkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa. Oke, kita lakukan bersama-sama. Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah yang terakhir nih yang terakhir. Mungkin agak sulit sedikit ya. Telapak tangan kanan menyentuh
kaki kiri. Bisa? Kanan, kiri. Kiri, kanan. Jadi kalian seperti berpeluk. Bisa? Diatur dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan Mas Kaya. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itu namanya cross crawl ya. Jadi gerakan menyilang, tangan kanan mencari bagian kiri tubuh kalian. Oke, berikutnya ada namanya gerakan lazy egg. Jadi kita menggambar angka 8 di udara, 8 tidur ya. Angka 8-nya kalau bisa ya kan ke atas. Sekarang angka 8-nya tidur. Ya. Tangan kanan ke depan. Ya. Tangan kanan ke depan. Kita bentuk angka 8. 1, 2, 3 mulai. Lihat tangan kanan kalian. Bentuk angka 8. Bentuk angka 8 menggunakan telapak tangan. Ya, luar biasa. Udah kebentuk angka 8-nya? Udah, lakuannya tidur ya. Oke, stop. Sekarang gunakan tangan kirinya naik. Kita bentuk angka 8 tidur lagi. Sudah siap? 1, 2, 3 mulai. Oke, kalian bentuk angka 8 tidur dengan telapak tangan kalian. Sambil melihat telapak tangannya ya. Mau nggak dia berbentuk angka 8? Stop. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terakhir, silakan duduk. Gerakan terakhir ini gerakan yang membuat kalian merasa rileks. Kita akan lakukan belly breathing. Di mana gerakan ini caranya adalah kedua telapak tangan sekarang keduanya. Kalau tadi kan satu-satu, sekarang keduanya. Pegang perut. Nah, perutnya dipegang, bagian perut. Kemudian nanti kalian akan tarik nafas menggunakan pernapasan perut sambil memegang perut. Nah, adapun tujuan dari gerakan ini membuat anak-anak lebih tenang, menstabilkan emosi kalian agar siap untuk melakukan dan memasuki pelajaran yang akan kita lakukan. Tangan semuanya di perut. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Kedua tangan di perut, pegang perutnya. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Lagi sekali, pegang perut. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tiga gerakan tadi itu namanya brain gym. Yang pertama melatih konsentrasi. Yang kedua melatih fokus. Dengan fokus terhadap telapak tangan, kalian akan fokus pada pelajaran yang kita lakukan. Dan yang terakhir itu membuat kalian lebih rileks, lebih stabil, lebih emosi. Ya, karena selama 3 tahun pelajaran nanti akan ada sedikit kompetisi. Guru punya sebuah video, anak. Video ini akan melatih daya nalar kalian. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba, Guru, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif.
Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, gitu misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Nah, bisa dilihat? Paham? Oke, sekarang kamu punya pertanyaan. Yang pertama yang paling gampang, siapa nama tokoh yang memegang buku? Ada yang tahu siapa nama temannya yang berbadan besar tadi? Yang kata-katain Okto? Walaupun tidak disampaikan di video ya. Jadi cerita ini, penggalan cerita ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi pertanyaan anak, kira-kira Okto ini mengalami perilaku apa? Pembulian. Okto mengalami selain perilaku pembulian apa lagi? Perundungan, pembulian, apa lagi? Merendahkan, penindasan. Jadi diejek dia di situ ya. Jadi dikata-katain. Kemudian, kira-kira penerapan Pancasila yang keberapa ya yang dilanggar oleh temannya Okto? Tiga kedua. Betul sekali. Jadi yang dilanggar adalah sila kedua, kemanusiaan. Jadi nggak manusiawi sikapnya. Sila ketiga juga dilanggar, tidak bersatu. Dan terakhir sila kelima tidak adil. Jadi Okto mengalami sikap yang tidak adil. Banyak yang dilanggar, 3 sila dilanggar oleh temannya Okto. Jadi kalau ada yang melakukan seperti Okto, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Kalau ada teman kalian melihat teman yang mengalami perilaku seperti Okto, menolong, apa lagi? Membantu, apa lagi? Dan melapor kepada orang yang lebih dewasa. Jangan takut melapor. Apalagi di sekolah kita sangat concern terhadap perundungan. Siapapun yang melakukan perundungan akan kita berikan teguran dan sanksi yang tegas. Oke, berikutnya. Anak-anak, Pak Guru punya 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama apa bunyinya anak-anak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan kalian tayangan berupa slide yang akan membahas tentang penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, penerapan sila Pancasila yang pertama, kelompok 1. Oke, Pak Guru minta Omi, silakan dibaca. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, yang kedua. Doanya? Meningkatkan semangat untuk beribadah. Yang ketiga. Menghargai perayaan hari keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Oke. Ada 3 contoh yang bisa kalian lakukan untuk menerapkan nilai-nilai dari sila pertama. Yang pertama, berdoa sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengingatkan teman untuk beribadah. Jadi kalau ada teman kalian yang masih tidak fokus beribadah, ingatkan dia agar fokus beribadah. Dan yang ketiga, menghargai perayaan hari keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Nanti pada saat tanggal 25 Desember ada perayaan hari apa Nona? Yang diperingati oleh umat apa? Umat Kristen di seluruh dunia. Jadi kita juga ikut nanti merayakan perayaan hari Natal di sekolah dengan mungkin membuat pohon Natal seperti.
Berikutnya, penerapan sila kedua. Ada yang mau bantu Pak Guru? Siapa yang mau bantu? Kelompok 2. Kelompok 2 Ngurah. Coba baca perilaku yang mencerminkan pengalaman sila kedua. Menghormati guru di sekolah, Oke, yang kedua. berbicara dengan sopan kepada warga sekolah, Oke, yang ketiga. bersikap santun terhadap warga sekolah, Betul, yang keempat. mengucapkan salam dan permisi saat bertemu guru atau orang yang lebih tua. Oke, tepuk tangan untuk Ngurah. Berikutnya kita akan lanjut ke sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga. Kelompok 4. Kelompok 4 Ani. Bisa baca? Hidup rukun dan tidak bertengkar dengan teman sekolah, melaksanakan tingkat di sekolah, membawa bekal makanan khas Indonesia, bermain dan bergaul dengan semua teman tanpa memandang suku, bangsa, dan bahasa. Oke, tepuk tangan untuk Ani. Jadi, fokusnya adalah kita bersatu, bermain dan bergaul dengan siapa aja, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang bahasa yang digunakan oleh teman kalian. Siapapun di kelas ini itu saudara. Kita perlakukan dengan adil. Yang berikutnya, nah Pak Guru mau tampilkan ada sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila keempat. Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Bagas, silakan dibaca. Bermusyawarah menentukan ketua kelas, Oke, lagi. berani mengajukan pendapat saat bermusyawarah, Lanjut. saling menghargai perbedaan pendapat, Yang terakhir. menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bagas. Jadi, ada 4 perilaku yang bisa dilakukan. Nah, di sini poinnya adalah menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Apapun itu, kalau udah keputusan bersama, kita lakukan bersama-sama dengan baik dan benar. Terakhir, yang sila kelima, penerapan sila kelima. Kelompok 6, oke. Kelompok 6 Chelsea, silakan dibaca. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila. Penerapan sila kelima Pancasila ada menyisihkan uang jajan untuk ditabung dan adil membagi waktu belajar dan istirahat, tidak boros dalam menggunakan uang saku dan tidak bersikap sombong. Oke, tepuk tangan untuk Chelsea. Jadi ada 4 tadi contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Yang kelima, poinnya adalah di sini adil anak-anak dan tidak boros. Harus hemat, harus efisien. Sekarang tahap berikutnya yaitu di mana hari ini Pak Guru akan berikan kalian sebuah proyek membuat peta pikiran atau peta konsep atau mind map, di mana di mind map itu anak-anak akan buat di selembar kertas yang Pak Guru berikan. Materinya adalah tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila di lingkungan sekolah seperti yang kalian lihat di layar tadi. Jadi anak-anak berkreasi menggunakan kemampuan otak kanan dan otak kiri. Buat sebanyak mungkin penerapan, contoh-contoh sikap yang bisa kalian lakukan. Sila pertama, apa contohnya? Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Buat di sini bersama-sama. Kemudian ada pensil warna, warnai dengan kreatif, secerah mungkin, sekreatif mungkin. Termasuk kalau lambang-lambangnya bisa ditulis, silakan. Oke, nah untuk itu Pak Guru akan berikan kalian waktu 5 menit untuk membuat ini. Semuanya bekerja, semuanya berkolaborasi. Sudah siap? Silakan siapkan alat tulisnya, siapkan meja, siapkan krayon, siapkan pulpen dan pensil. Yang sudah dapat kertas silakan dikerjakan. Oke, semuanya
diisi, termasuk tanda panah-panahnya. Ya, termasuk tanda panah-panahnya. Nanti kalian pastikan jangan sampai salah. Oke. Santai ini Pak, kamu bisa Pak. Oke, di sini yang sila ketiga, sila kedua, sila kelima, sila pertama dan keempat. Yuk tambah lagi dikit. Yang di sini berarti sila ke satu, dua, ketiga. Oke, ngapain lagi dikit? Oke, tambah lagi dikit. Keterangannya diisi. Sudah semua sila diisi? Diisi contohnya? Oke, silakan diwarnai. Nih, siapa yang tadi mulai bikin Oke, kelompok satu apakah sudah selesai? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Kelompok enam? Sudah, oke. Jadi, karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan, Pak Guru pilih kelompok tiga. Kelompok tiga, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok tiga. Silakan Bagas, Rehan, Bara dan Rati maju ke depan. Oke, Bagas, Rehan megang hasil karyanya. Oke, Bagas. Anak-anak yang lain mohon perhatikan. Di depan sudah ada kelompok 3 yang akan memberikan penjelasan tentang hasil diskusi yang mereka buat. Silakan Bagas, dijelaskan apa saja penerapan nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sila pertama sampai sila kelima. Oke. Sila pertama, contohnya berdoa sebelum bersesi olahraga. Oke, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua. Mengingatkan teman untuk beribadah. Oke, lanjut. Menghargai perayaan hari umat agama lain. Oke, itu contoh penerapan sila pertama. Ya, lanjut, sila kedua. Sila kedua, contohnya menghormati guru di sekolah, berbicara dengan sopan kepada orang tua guru. Terus, sudah? Oke, sudah. Sila kedua sudah. Sila ketiga sekarang. Contohnya hidup rukun dan tidak bertengkar dengan teman sekolah. Baik. Laksanakan tiket di sekolah. Ya. Ada lagi? Membawa makanan kasih bersama, bermain dan bergaul dengan semua teman tanpa memandang daerah dan bangsa. Oke, persatuan. Lanjut. Yang keempat. Menghadap ke sini Bagas. Ya, menghadap ke sini. Ya, yang keempat. Keempat, bermusyawarah. Musyawarah. Apa lagi? Oh ya, silakan Bara bantu. Bermusyawarah. Menentukan ketua kelas, berani Oke, sudah? Memilih ketua kelas. Sekarang yang kelima. Oke, jadi suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik, luar biasa. Nah, anak-anak kelas 5 kita beri apresiasi kepada kelompok yang sudah maju. Jadi kelompok 3 sudah berani menampilkan hasil diskusi mereka.
Kira-kira kelompok lain ada tanggapan nggak? Mungkin dari desainnya, mungkin dari tata letaknya, atau dari isi yang disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Kelompok 2, ada yang mau diberi penilaian dari hasil diskusi kelompok 3. Gimana menurut kelompok 2 hasil diskusi kelompok 3? Ya, Murah, gimana? Gimana hasilnya? Awannya apa sih sama warnanya nggak terlalu nyambung. Oke, awan, bentuk desain awannya ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah warnanya harus dibuat serasi lagi ya. Kelompok lain ada yang mau memberikan masukan? Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 karena sudah berani tampil, Pak Guru berikan stiker super, fantastic, well done, dan awesome. Ya, jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Jadi anak-anak sudah tampil menampilkan hasil diskusinya. Tadi diwakili oleh kelompok 3. Ada tambahan dari kelompok 2, katanya beberapa warna harus disesuaikan lagi agar bisa lebih serasi. Terima kasih. Dan anak-anak yang lain melihat hasil presentasi sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan. Jadi kelompok 3, Pak Guru berharap bisa ditingkatkan lagi ya. Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk mengulang sedikit materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, sila pertama, contoh pelaksanaannya di sekolah apa anak-anak? Berdoa. Selain itu, apa lagi? Selain berdoa, mengingatkan teman untuk beribadah. Sila kedua, contoh penerapannya adalah membantu sesama teman. Apa lagi? Penerapan sila kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan. Kalau sila ketiga, contohnya persatuan. Apa contohnya di lingkungan sekolah? Contohnya apa? Gotong royong bersihkan kelas. Piket bersama. Kalau sila keempat, contoh penerapannya pilih ketua kelas. Musyawarah menentukan hasil keputusan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kita buat kesepakatan kelas. Kalau sila kelima, contoh penerapannya di sekolah apa anak-anak? Menabung. Ya, menyisihkan uang bekal. Jadi ya adil terhadap semua. Ya, nah itu tadi 5 hal atau 5 nilai-nilai Pancasila yang bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah. Ini kita akan lanjut ke brain balance quiz. Oke, Pak Guru sampaikan dulu petunjuknya. Anak-anak semuanya perhatikan. Pak Guru akan berikan anak-anak kertas, di mana dalam kertas ini anak-anak buat garis horizontal 1, 2 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Berarti ada 6 kotak di dalam satu lembar kertas ini. Kemudian setelah membuat 6 kotak, isi nomor di setiap pojok-pojok kotaknya. Oke, paham? Jadi setelah buat kotak, isi nomor di pojok kotak. Setelah dibuat nomornya diacak aja nanti supaya tidak bisa dilihat oleh kelompok yang lain, tidak dicontek nanti jawabannya ya. Diacak aja misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan bebas. Oke? Tidak harus 1, 2, 3, 4, 5, tidak harus. Setelah itu anak-anak Pak Guru akan berikan gambar dan clue-nya atau pertanyaannya. Nanti pertanyaan ini anak-anak jawab dengan gambar. Dan gambar ini ditempel di kotak yang sudah anak-anak berikan nomor. Paham? Oke, kita cepet-cepetan di sini. Ada kompetisi. Siapa yang cepat, dia yang akan maju ke depan. Pak Guru akan berikan, tapi tidak boleh dibuka ya. 1,
2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan dibuat kotaknya dulu anak-anak. Jadi garisnya tengah-tengah turun ke bawah, ke samping ada 2. Nomornya diacak ya, nomornya Atas diacak dan katanya. bawah. Gambarnya dibalik, tidak boleh dibuka. Kemudian Pak Guru juga akan berikan soal atau clue. Clue-nya juga dibalik. Tidak ada yang membuka clue-nya. Sudah semuanya? Hitungan ketiga, siapa cepat dia yang maju ke depan. 1, 2, 3, mulai. Silakan dikerjakan bersama teman-teman. Jawab pertanyaannya, tempel gambar pada nomor yang sudah kalian pilih. Buka gambarnya, buka soalnya, silakan dipilih. Kita soalnya. Oh, sampai berapa soal? Manja. Buka semua gambar, buka semua gambar. Buka ya. Langsung baca soal. Kedua, pilihlah sikap yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila pada sila ketiga. Itu kaki. Nomor apa? Berapa? Kebanyakan. Nomor 2 aja. Iya. Pilihlah sikap yang sesuai dengan penerapan Pancasila pada sila ketiga. Oke, kelompok 6 sudah mulai bekerja. Kelompok 5, Itu nomor berapa ini? 1. hati-hati dalam menempel gambar. Jangan sampai salah. Ya, Nomor 2 mana? Nih. Bukan. Man? Nomor 3. Wih, itu nomor 2. Ini persen. Oh ya. Nomor 2. Ya udah tidak nanti gambar. Ada enggak? Sila ketiga. kelompok 3, kelompok 4. Ayo, dijawab pertanyaannya. Jangan sampai salah. Oke, kelompok 6 sudah selesai. Ayo Pak Guru cari lagi 2 kelompok. Kelompok berapa ya yang akan menyusul kelompok 6? Persatuan Indonesia. Kelompok 6. Oke, sudah siap. Oke, kelompok 6 dengan yel-yelnya. Ada lagi? Kelompok apa ya yang akan menyusul? Lagi satu saja. Lagi satu kelompok saja. Lagi satu kelompok saja. Nomor 2. Kelompok yang besar. Dah, sudah. Oke, kelompok 1. Kelompok 6 dan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan. Kelompok 1 diam dulu. Kasih kesempatan sama kelompok 6. Yuk baca soalnya. Yang lain perhatikan. Tidak ada yang mengerjakan. Kelompok 2, 3, 4, dan 5. Stop, tidak ada yang mengerjakan. Kita perhatikan. Koreksi lagi sekali. Silakan dibaca soalnya. Ya, salam berbuka. Om Swastiastu. Jadi kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu Brain Balance Quiz. Brain Balance Quiz. Jadi soal pertama, manakah sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua? Itu adalah saling menolong. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Lanjut. Yang kedua, pilihlah sikap yang sesuai dengan penerapan sila
ketiga. Yang nomor Sila dua. ketiga. Yang nomor dua. Apa itu? Gotong royong. Oke, gotong royong, tepuk tangan. Betul. Lanjut. Nomor tiga, manakah sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama? Nomor tiga yaitu beribadah. Beribadah, tepuk tangan. Lagi. Nomor empat, sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat, yaitu nomor empat mana nih nomor empat? Bermusyawarah. Oke, musyawarah, tepuk tangan lagi. Betul. Lanjut. Nomor lima, pilihlah sikap yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila pada sila kelima. Sila kelima. Berdonasi. Oh, berdonasi. Oke, berbagi. Tepuk tangan lagi. Lanjut. Dan manakah sikap yang tidak sesuai dengan penerapan sila kedua adalah bertengkar. Bertengkar. Tepuk tangan untuk kelompok 6 luar biasa. Jadi jawabannya betul semua ya. Pak Guru berikan jawaban very good dan piala. Jadi ada tim di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 awak. Ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dibagikan ya. Makasih, Pak. Makasih, silakan duduk. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 silakan lagi. Lanjut. Anak-anak yang lainnya silakan duduk, tidak ada yang bicara. Kita perhatikan, simak lagi sekali satu kelompok yang mau menampilkan hasil Brain Balance Quiz. Silakan diperkenalkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Yang pertama, manakah sikap yang sesuai dengan penerapan Pancasila pada sila kedua? Sila kedua, Saling menolong. saling menolong. Betul anak-anak? Betul. Lanjut. Pilihlah sikap yang sesuai dengan penerapan Pancasila pada sila ketiga. Sila ketiga, Gotong royong. gotong royong. Betul? Betul. Oke, lanjut. Manakah sikap yang sesuai dengan penerapan Pancasila pada sila pertama? Sila pertama, Beribadah. beribadah. Betul anak-anak? Beribadah? Betul. Oke, lanjut. Sikap yang sesuai dengan penerapan Pancasila pada sila 4 yaitu Sila keempat sekarang, bermusyawarah. bermusyawarah. Betul anak-anak? Betul. Lanjut. Pilihlah sikap yang sesuai dengan penerapan Pancasila pada sila 5. Sila kelima, Berdonasi. berdonasi. Betul anak-anak? Betul. Lagi sekali yang terakhir. Manakah sikap yang tidak sesuai dengan penerapan Pancasila pada sila kedua? Sila kedua. Bertengkar. Oke, sila yang tidak sesuai dengan sila kedua adalah bertengkar. Betul apa tidak anak-anak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Langsung memberikan stiker very good dan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang. 1, 2, 3. Oke, 5 stiker bintang untuk setiap anggota karena sudah bekerja sama. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan dulu. Dalam kegiatan hari ini yang menang adalah kelompok 6 dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 6 dan kelompok 1 dulu. Oke, anak-anak, tibalah kita sampai di tahap penutup. Nah, di sini sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Pak Guru mau menyimpulkan sedikit. Ada yang bisa bantu Pak Guru membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tadi. Kesimpulannya apa? Oke, Chelsea. Apa Chelsea yang bisa disimpulkan? Kesimpulan pada mata pelajaran pada hari ini adalah membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab, menciptakan lingkungan yang harmonis, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, tepuk tangan untuk Chelsea. Oke, sebelum kita akhiri, setelah membuat kesimpulan, Pak Guru mau merefleksi sedikit. Bagaimana perasaan kalian anak-anak setelah mengikuti kegiatan hari ini? Apa yang membuat kalian senang? Yang pertama, brain game. Apa lagi selain brain game? Brain balance quiz. Apa lagi? Ada lagi? Oh ya, belajar brain game, lazy egg ya, membuat angka 8 tidur. Apa lagi?
belly breathing, bernapas dengan memegang perut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, Pak Guru akan berikan kalian lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini silakan anak-anak kerjakan di rumah. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Buat di buku tulis ya. Oh, aja. Oke, anak-anak mohon perhatikan, simak ke depan. Soal evaluasi ini silakan dikerjakan di buku tulis. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian anak-anak silakan kerjakan di rumah. Sekarang silakan masukkan alat tulis semua. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru sampaikan kegiatan pada pembelajaran berikutnya adalah kita akan belajar tentang norma, hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa di sekolah. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Untuk doa, ketua kelas silakan maju ke depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pak Guru akhiri dengan Parama Santi. Terima kasih, selamat. Baik, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, dapat saya simpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan model Brain Balance Learning atau Balancing merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana pembelajaran ini berorientasi pada keseimbangan otak kanan dan otak kiri murid. Adapun karakteristik dari pembelajaran balancing yaitu yang pertama, pembelajaran ini mengedepankan keseimbangan kinerja otak kanan dan otak kiri murid. Yang kedua, menggali keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, melatih kemampuan dalam berkolaborasi murid. Yang keempat, pembelajaran ini menjadi lebih bermakna bagi murid. Yang kelima, membangkitkan semangat murid. Yang keenam, memudahkan murid dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Kemudian menurut Carol Ann Tomlinson, seorang pendidik dan penulis dari Amerika Serikat, model pembelajaran balancing itu sangat efektif dalam berdiferensiasi, di mana kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan otak kanan dan otak kiri murid dengan tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan, yaitu pembelajaran yang klasikal. Hal ini meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar murid dengan kemampuan yang beragam. Demikian yang dapat saya sampaikan dan tampilkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.